Shalom families, apa kabar hari ini? Kami percaya setiap jemaat tetap diberkati dan mengalami kasih serta penyertaan Tuhan dalam minggu ini. Saya, Henny, dengan penuh sukacita ingin menyampaikan seputar kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Ibadah Raya minggu depan, 13 Juli 2025, akan dilayani oleh Ibu Nancy Ruth Kostaman yang akan membawa firman Tuhan yang pastinya akan menguatkan hidup kita. Ibadah Raya Minggu 13 Juli 2025 akan diadakan dalam 3 sesi. Ibadah yang pertama pukul 8 pagi, ibadah yang kedua 10.30 pagi, dan ibadah yang ketiga jam 1 siang. Untuk ibadah raya sesi pertama dan kedua disertai ibadah sekolah minggu. Bagi para orang tua, bisa mengajak anak-anaknya untuk bergabung di lantai 2 supaya bisa mendapatkan firman Tuhan dengan porsi yang tepat. Kami bersyukur karena antusiasme jemaat yang luar biasa. Saat ini ibadah 1 dan 2 sudah full. Karena itu, kami mengundang dengan sukacita, terutama untuk kamu anak muda, buat bergabung di ibadah 3. Ibadah 3 memang dirancang sesuai dengan style generasi muda saat ini. Tapi, jangan khawatir, ibadah ini tetap terbuka untuk umum. Mari ajak seluruh keluarga untuk hadir dan mengalami hadirat Tuhan bersama. Setiap hari Sabtu pukul 4 sore, kami mengadakan Kids Altar. Ini adalah wadah khusus bagi anak-anak untuk belajar menyembah Tuhan, mengenal firman, dan mengalami hadirat Tuhan dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Bagi orang tua, ajak anak-anak kita untuk mulai menumbuhkan iman dan kasih mereka kepada Tuhan sejak usia dini. Hai kamu anak muda, kamu lagi nyari tempat yang bisa jadi tempat recharge iman kamu? Komunitas seru, dan firman Tuhan yang gak ngebosanin tapi justru ngebakar hati kamu? Jawabannya, I2B. Ibadah Impact to Bless. Setiap hari Sabtu jam 6 sore, di sini anak-anak muda diingatkan siapa kamu di mata Tuhan, dikuatkan lewat firman, dan disegarkan lewat pujian penyembahan yang penuh hadirat. Kamu gak akan cuma duduk dengerin, kamu akan diangkat, disentuh, dan dibentuk jadi pribadi yang berdampak buat sekelilingmu. Entah kamu lagi bergumul, lagi jenuh, atau malah lagi semangat-semangatnya, I2B siap jadi tempat kamu bertumbuh bareng Tuhan dan komunitas sehat. Menara doa diadakan setiap Kamis pukul 7.30 malam. Doa Fajar diadakan setiap Sabtu pukul 5 pagi. Menara doa dan doa fajar diwajibkan untuk seluruh pengerja dan terbuka untuk para jemaat. Doa adalah kekuatan utama gereja kita, fondasi rohani untuk setiap pelayanan dan kehidupan kita. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, bawa perkara hidupmu ke tempat Tuhan, jangan simpan sendiri, jangan menunggu sampai keadaan memburuk. Datang dan serahkan karena ketika perkara dibawa ke hadapannya, mukjizat tidak akan pernah tertunda. Sampai jumpa di Menara Doa dan Doa Fajar. Mari bangun mesbah bersama. Mari lihat kuasa Tuhan bekerja nyata di tengah kita. Apakah Anda rindu komunitas kecil yang hangat dan saling mendukung? Tempat di mana Anda bisa berbagi, didengar, dan bertumbuh bersama? Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara-saudari untuk bergabung dalam Carsel komunitas sel yang menjadi rumah kedua bagi banyak orang. Di Carsel, Anda bukan hanya belajar firman Tuhan secara mendalam, tetapi juga mengalami penguatan, dukungan doa, dan persahabatan sejati. Banyak yang mengalami perubahan hidup luar biasa melalui Carsel ini. Dari hidup yang patah menjadi utuh, dari pergumulan yang berat menjadi penuh kemenangan. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Aris di nomor berikut ini. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk menjadi bagian dari komunitas yang membangun iman dan kasih Anda. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan rohani seperti penyerahan anak, baptisan air, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, pelayanan kedukaan, dan lainnya, silakan menghubungi hotline gereja untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk penyerahan anak dilakukan minggu pertama dan baptisan air diadakan di minggu ketiga setiap bulannya. Kita percaya
bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan penuh sukacita dan muliakan Tuhan dengan segenap hati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Mari datang dan bersyukur karena penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang sempurna. Tuhan telah nyatakan kepada kita sepanjang minggu yang telah kita lalui bersama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak sanggup kami membalas semua kebaikan Tuhan. Tapi hari ini di gereja ini kami buat janji Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau bersyukur atas kasih setia Tuhan yang luar biasa yang telah kami nikmati setiap hari. Kami bersyukur dan kami bawa semua persembahan yang terbaik bagi Tuhan hari ini Tuhan. Layaklah Engkau menerimanya Tuhan. Dan biarlah itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menemani kami. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada, Kau selalu ada. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Penyertaan Tuhan selalu terbukti dalam hidup ini. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan.
ucapan syukurmu kepada Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang telah menemani hidupmu. Kau selalu ada dalam hati. Ya Tuhan, terima kasih menemani Korban ucapan syukur dari umatmu Tuhan.
Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan kami? Sesungguhnya pertolongan kami datang daripada Tuhan Allah kami yang hidup, Allah Israel, Allah yang berjalan di depan kami, Allah yang memberikan kepada kami kemenangan. Yes. Tanpamu Tuhan kami tidak bisa, dan kami tidak bisa melangkah tanpamu Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup ini Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Lebih dari apapun dan siapapun, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup.
kuasa Tuhan dicurahkan. Yes, yes, holy, 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 are you Lord Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Engkau Allah yang kudus, kudus, kudus. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Engkau Allah yang luar biasa, kasih-Nya luar biasa. Boleh tos kiri kanan dan katakan, Allah itu kasih loh. Allah itu penuh kasih. Sungguh betapa dalam kasih setia Tuhan-Nya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidup penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, yes, kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidup penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah hanya Yesus saja. Ketika Dia hadir dalam hidup saya dan saudara, yes, setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya, yes, betapa besarnya kebaikan, penuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Sekali lagi dong katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurna. Sempurnalah kehidupan. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh, ya sama-sama, yes. Sempurnalah hanya Yesus saja. Dalam hati Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidup penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Yes, yes, yes. Katakan samping kiri kanan, kalau Tuhan sudah baik, mari hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan
Yesus kebenaran adalah. Saya mau biar itu menjadi komitmen saya dan saudara pagi hari ini. Tuhan, ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Saya ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati-Mu. Saya mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah. Yes. Saya mau ku hidup bagi Dia. Saya ingin kompromi. Saya ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati-Mu. Saya mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Yes. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan menolong kita untuk tetap hidup, tidak kompromi dengan dosa, tapi tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Amin. Apakah pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di WTC Maja? Kalau ada boleh lambaikan tangan di sebelah kiri saya, di tengah, di sebelah kanan. Oh puji Tuhan, ada satu. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Selamat datang, selamat beribadah dengan kami Pak. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan persembahan. Biarlah kita akan memberi persembahan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu yang tidak pernah berhenti tercurah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada orang lain atau siapapun yang memperhatikan kami seperti Engkau memperhatikan kami. Terlalu luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami, lumbung-lumbung kami dipenuhi oleh berkat-Mu Tuhan. Kami menerima janji-janji firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus Kristus kami melihat bahwa Tuhan ada dalam hidup kami dan tak pernah Engkau jauh dari kami. Terima kasih Engkau telah memberkati usaha bisnis kami, pekerjaan, pelayanan kami, sekolah kami, kuliah kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dan hari ini kami persembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah itu diterima oleh Engkau menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita deklarasikan persembahan. Percayalah setiap apa yang kita katakan hari ini itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku.
keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Yesus adalah kebenaran. Kalau Bapak Ibu mau cari kebenaran, jangan cari yang lain. Cari saja Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita nyanyikan dengan iman kita. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagiku, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
bersyukur kami boleh diberikan kesempatan, kesehatan beribadah kepada Tuhan. Ya. Kami diberikan ruang Tuhan untuk kami beribadah di maja ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab adanya gereja ini Tuhan. Ini bukti kasih Tuhan. Yes. Bukti nyata cinta Tuhan. Bukti dari janji-janji-Mu Tuhan yang digenapi atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kau baik buat kami Tuhan. Kau sungguh sangat baik. Dalam ibadah kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau kasih hati yang baik Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan kehidupan kami ke depan mengalami janji-janji Tuhan. Mengalami terus firman Tuhan. Itu yang kami harapkan Tuhan. Karena itu kami mau berikan waktu terbaik kami. Kami mau tenangkan hati kami. Berikan Tuhan stamina yang baik bagi umat Tuhan di tempat ini. Berikan telinga seorang murid supaya mereka mendengar firman Tuhan. Dan berikan kepada mereka Tuhan kehendak yang cepat Tuhan. Sigap Tuhan ketika mereka harus melakukan firman Tuhan. Dan mereka sendiri akan melihat sungguh Tuhan setia dalam janji-janji. Diberkatilah Engkau di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan menyerahkan anak-anak yang kami kasihi. Biarlah Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah acara penyerahan anak hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Oh, penyerahan anaknya ibadah kedua. Saya taunya ibadah ke satu. Oke, good. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara, hari ini dari tadi nyembah saya bersyukur banget. Saya berterima kasih lebih kepada apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Saudara perlu ketahui bahwa keberadaan gereja kita di tempat ini adalah bukti kasihnya Tuhan dalam pada kota saudara. Gitu. Kalau gereja ini boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan kalau saudara ada di tempat ini beribadah, itu semua juga karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Karena itu responi dengan apa? Dengan ketika kita menyembah Tuhan, sembahlah Dia. Sebab sesungguhnya Dia yang menjadikan semuanya indah dan tepat dan baik adanya. Hari ini nggak ada penyerahan anak, berarti ya tadi saya nggak tanya dulu, jadi ada kesalahan berarti nanti di ibadah kedua. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Dan hari ini saudara saya akan sampaikan apa yang saya siapkan, jadi bukan khotbah gembala hari ini ya, nanti minggu ketiga akan disampaikan Dr. Veno. Dan hari ini saya mendapatkan dari apa yang saya renungkan dan minta dari Tuhan. Saya rindu di tahun Great Harvest ini, di tahun penuaian yang besar ini, saudara bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi saudara menjadi orang-orang yang ada dalam penggenapan janji firman Tuhan itu. Saudara boleh hidup di dalam firman Tuhan itu. Karena itu untuk supaya kita bisa mengalami penuaian yang besar, tentunya ada SOP ilahi atau SOP kerajaan surga yang kita nggak bisa lewatkan. Saudara, sama seperti perusahaan atau organisasi itu ada SOP-nya, ya kan? Nah, di dalam gereja juga atau Tuhan itu ketika menjadikan saudara atau ketika membawa saudara ke tempat ini, Tuhan juga punya SOP-nya. Ketika kita terlahir ke dunia, kita dibesarkan di satu tempat, di satu wilayah, Tuhan ingin kita juga membangun kerajaannya di wilayah itu, di tempat itu. Dan di tempat inilah, di maja inilah kita akan membangun kerajaan surga. Dan ketika kita membangun kerajaan itu, kita perlu SOP. Amin. Minggu lalu Dr. Veno udah sampaikan apa itu SOP itu. SOP itu adalah standar operasional prosedur, standar operating procedure. Jadi adalah seperti seperangkat tulisan di mana isinya itu adalah hal-hal detail yang kita perlu lakukan, yang kalau kita lakukan itu kita pasti terarah, kita pasti bisa berhasil, kita bisa mengerjakannya sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan standarnya. Nah, sebagai anak Tuhan, hal yang sama juga ternyata perlu kita kerjakan seperti itu. Kita perlu punya standar kerajaan surga, gimana sih supaya khususnya hari ini, bagaimana supaya kita itu mengalami penuaian seperti yang Tuhan janjikan di tahun 2025 ini. Berarti ada standar yang Tuhan mau kita lakukan, ada prinsip-prinsip yang Tuhan mau kita lakukan. Karena kalau tidak sesuai dengan standarnya, kita tidak kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, memang pastilah akan bergumul, akan
bukan cuma lama ya, tapi biasanya saudara akan merasakan apa yang namanya burnout, saudara akan merasakan apa yang namanya kewalahan. Dan hari-hari ini saya perlu katakan kepada saudara semua, kalau saudara nggak lakukan standar firman Tuhan itu atau SOP kerajaan surga itu, saudara pasti jadi orang pertama yang burnout, saudara jadi orang pertama yang kewalahan, saudara jadi orang pertama yang KO. Amin. Nah, waktu saya siapkan ini, saya lupa nih sebelah mana. Oke. Ini yang Tuhan ingatkan. Satu kata ingin ini yang Tuhan ingatkan. Jangan hanya berdoa untuk penuaian, tapi taatilah atau taatlah terhadap SOP-nya. Doa itu nggak salah, bagus banget. Sebagai orang percaya kita perlu berdoa terus menerus dan berdoa. Tetapi kalau kita terus berdoa, Tuhan datangkan bangsa-bangsa, datangkan raja-raja, datangkan anak-anak rohani, datangkan jiwa-jiwa dari timur, barat, utara, selatan. Good, bagus. Tetapi yang Tuhan mau di masa penuaian ini supaya saudara dan saya itu masuk kepada apa yang menjadi janji Tuhan, kita harus sama-sama masuknya pakai SOP. Katakan SOP. Standar operasional prosedur. Amin. Kita harus pakai SOP itu. Nah, Bu, bagaimana SOP-nya? Saudara, SOP-nya akan saya sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi perkataan ini harus berbicara kepada saudara dan saya. Bahwa jangan cuma berdoa buat penuaian. Berdoa. Tetapi saudara harus jadi orang-orang yang taat kepada SOP-nya juga. Kepada SOP kerajaan surga itu. Kenapa, Bu, kita perlu SOP itu? Boleh next dari sana aja. Sebab ketaatan saudara kepada prinsip ilahi, kepada SOP kerajaan surga itu menentukan hasil penuaian. Kok Bu, kenapa penting banget ngomongin tentang SOP di tahun penuaian ini? Sebab tidak akan ada penuaian terjadi tanpa saudara melakukan ketaatan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Nah, SOP kerajaan surga ini adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah yang saudara dan saya perlu kerjakan. Harus kerjakan, mesti kerjakan supaya saudara bisa mengalami apa yang namanya tahun penuaian yang besar itu. Saudara, saya nggak tahu saudara harapkan penuaiannya seperti apa. Entah itu penuaian jiwa, entah itu penuaian berkat, entah itu penuaian karakter. Tetapi percayalah tahun ini saudara dan saya harus mengalami janji Tuhan itu. Yaitu kita akan menuai yang besar. Nah, tujuan SOP ini untuk apa? Untuk supaya menjaga konsistensi iman saudara. SOP ini dibuat untuk saudara dan saya supaya iman kita tetap konsisten. Katakan konsisten. Karena kenapa? Biasanya ada banyak orang Kristen memulai segala sesuatunya, memulai pelayanan, memulai kerjaan, semangat, bergairah, antusias. Tapi di tengah jalan mereka mulai terombang-ambing. Mereka mulai, aduh ini bener gak ya? Aduh ini kayaknya bener gak yang saya kerjain? Bener gak pelayanan yang saya ambil? Atau bukan hanya tanda tanya itu, yang ada malah redup. Nah, SOP bikin saudara dan saya itu konsisten dalam iman saudara. Mau itu saudara pergumulannya sudah dijawab atau belum, mau itu penyakitnya udah disembuhkan atau belum, mau itu saudara masalahnya sudah diselesaikan apa belum, mau itu cicilannya nih kebutuhan keuangannya sudah diadakan, disediakan atau belum. Tapi iman saudara tetap konsisten di dalam Tuhan karena saudara melakukan prinsip kerajaan Allah. Amin. Jadi ketaatan saudara kepada firman Tuhan menentukan seberapa banyak penuaian atau seberapa besar penuaian yang akan saudara dapat, saudara raih hari ini. Yang kedua, tujuan SOP itu untuk apa? Untuk efisiensi pelayanan. Kalau saya berbicara pelayanan di tempat ini bukan cuma kami yang melayani di gereja ini. Tapi ini bicara ketika saudara keluar dari gereja ini dan saudara melakukan pelayanan. Ingat, saudara dan saya hamba Tuhan. Saudara mau di gereja, saudara mau di rumah, saudara mau di kantor, di tempat kerja, di tempat usaha. Kita ini hamba Tuhan. Kita adalah pelayannya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan kasih SOP kepada kita. Tuhan kasih standar operasional prosedurnya buat kita. Tuhan kasih prinsip-prinsipnya buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita efisien. Katakan efisien. Kalau saudara efisien, saudara melakukan segala sesuatunya, saudara akan
melakukannya dengan penuh dampak. Punya influence, punya dampak. Itu kenapa banyak pelayan Tuhan nih kalau kita ngomong di gereja ya. Pelayanan kayaknya kok Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kok kayaknya gitu-gitu aja ya. Tapi kok kayaknya tidak menjadi dampak, tidak berdampak, tidak menjadi terang dan garam. Itu pasti ada SOP yang tidak dikerjakan sesuai dengan standarnya. Dikasih SOP supaya apa yang kita kerjakan efisien. Entah itu saudara di dalam sini pelayanan, entah itu saudara keluar nanti Senin sampai dengan Sabtu di luar. Saudara lakukan sesuai dengan passion saudara, sesuai dengan panggilan saudara, sesuai dengan skill saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh talenta saudara. Dan saudara bergairah di dalamnya. Ada SOP. Loh kenapa Bu? Ada orang-orang yang kayaknya gampang nyerah. Saya bisa pastikan gak sesuai SOP-nya. Kok ada orang-orang yang hari ini enak, besok enggak. Hari ini kok bisa kayak penuh pengharapan, besok lagi enggak. Ada SOP. Dan saudara, mari arahkan hati kita hari ini. Supaya apa yang saudara lakukan tuh efisien banget. Yang ketiga, hasil. Saudara kembali ke SOP di kantor saudara, di perusahaan saudara. Pasti perusahaan saudara, organisasi saudara akan mengejar yang namanya hasil. Dalam hidup kita juga seperti itu. Buahnya itu harus dirasakan. Hasilnya itu harus ada. Dan hasilnya itu harus maksimal. Selain bisa dirasakan dampaknya oleh orang lain, tapi itu pun boleh memberkati orang lain lebih banyak lagi. Jadi tadinya cakupannya cuma di dalam rumah, jadi berkat di dalam rumah. Ketika saudara setia melakukan SOP-nya Tuhan, saudara jadi dampak, jadi berkat buat komunitas saudara, masuk ke dalam care cell. Lalu masuk ke skop yang besar lagi, saudara punya komunitas yang lebih besar lagi, mungkin itu di kantor kah, di sekolah kah, di tempat kuliah kah. Lalu saudara berdampak di kota saudara. Amin. SOP menolong kita supaya secara iman, perjalanan iman kita konsisten di dalam Tuhan. Lalu kita efisien ketika kita menjadi hamba Tuhan. Dan kita punya hasil yang maksimal ketika menuai. Pertanyaannya sekarang, SOP dari penuaian itu apa saja? Saudara, hari ini saya sengaja undang orang yang sampai hari ini, nah ini orangnya udah jalan, belum saya panggil udah jalan duluan. Nah, kenapa saya minta Deborah tadi malam, walaupun saya tahu berapa malam ini dia kesulitan untuk tidur. Karena ada benjolan baru lagi yang memuncul di dalam dirinya. Tapi saya lihat bukan karena dia anak saya. Tetapi karena saya lihat dia menjaga terima kasih saudara nggak ngantuk. Konsistensi imannya dan dia menjaga rohnya tetap bisa menyala-nyala di dalam Tuhan. Sekalipun kiri 13 kanan 1. Dia masih tetap bisa berdiri untuk firman Tuhan. Jadi saya persilakan dia, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada dia. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu semangat hari ini? Amin. Coba dong yang semangat ketahuan. Wuhu. Ya kita harus semangat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami percaya Bapak Ibu bahwa tahun ini Great Harvest dibilang katanya ada penuaian besar-besaran itu. Itu bukan hanya omongan Bapak Ibu. Itu adalah sebuah janji yang kita semua bisa genapi dalam hidup ini. Asalkan kita mau menjalani prinsip-prinsip kerajaan Allah. Amin. So Bapak Ibu, hari ini saya mau sampaikan beberapa prinsip kerajaan Allah yang bisa kita sama-sama kerjakan agar kita bisa bersama-sama menuai. Amin. Di akhir tahun ini saya akan melihat setiap dari Bapak Ibu Saudara semua memiliki kesaksian di mana Tuhan membela hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu kalau di tahun kemarin di bulan Oktober tanggal 26 saya menemukan satu benjolan di sebelah kiri saya. Di situ rasanya hancur saat itu ya, rasanya hancur. Tuhan ini gimana? Karena saat itu opat 3 tahun lalu meninggal karena ada benjolan. Saat satu benjolan muncul, hancur, bangkit lagi. 2 benjolan muncul, bangkit lagi. Tiba-tiba Desember dibilang sama dokter baru 2 bulan, Deborah kamu harus operasi lagi 2 hari ke depan, kamu masuk ke rumah sakit, kita operasi lagi, dirawat 14 hari, jatuh lagi, bangkit lagi. Tiba-tiba bulan Januari ditemukan lagi benjolan keempat, jatuh lagi, rasanya Tuhan kenapa Tuhan? Tuhan aku udah pelayanan tapi kenapa aku harus mengalami benjolan lagi, ada lagi tumor lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, benjolan ke-13 ada kabar baik. Kata sinse, kata dokter yang bilang harus angkat payudara. Mereka bilang, udah gak perlu lagi operasi, kamu udah sembuh. Di situ aku bilang, wah yes terima kasih Tuhan. Tiba-tiba Bapak Ibu,
Kalau kata Maudy Ayunda tiba-tiba cinta datang, kalau ini tiba-tiba tumor datang Bapak Ibu. Tiba-tiba pagi hari saya bangun, loh kok sekarang setelah 13 benjolan sebelah kiri, kenapa tiba-tiba ada satu benjolan di sebelah kanan? Sebagai seseorang wanita, 24 tahun jomblo, tiba-tiba diajak nikah, tiba-tiba ada 14 benjolan. Bapak Ibu, hati saya di situ adalah kecewa Bapak Ibu. Anak single, perempuan belum nikah, harapannya pengennya cantik ya Bapak Ibu, semua wanita kan pengennya cantik, pengennya selalu sehat. Tiba-tiba benjolan 13 aman, 13 sudah dilewati, satu kanan sekarang. Rasanya gimana? Hancur. Hari Minggu saya telepon mama, saya nangis, saya cuma bilang, Mi kenapa Mi? 13 kali aku bilang oke Tuhan gak apa-apa. Tiba-tiba ke-14 di lokasi yang berbeda di mana aku berharap tidak ada benjolan sebelah situ. Tapi justru Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi. Sakit hati gak? Ada. Kecewa gak? Ada. Ada rasa pengen berhenti melayani gak? Ada. Tapi yang saya tahu konsistensi dalam berjalan bersama Tuhan itu bukan artinya kita selalu seperti ini Bapak Ibu. No. Konsistensi artinya mau kita turun, kita bangkit lagi. Turun, bangkit lagi. Semangat hilang, bangkit lagi. Benjolan muncul, bangkit lagi. Ada masalah dalam keluarga, bangkit lagi. Ada kekurangan di keluarga, bangkit lagi. Itu konsistensi dalam kerajaan Allah. Bukan artinya masalah gak akan datang Bapak Ibu. Bukan artinya keluarga gak akan ada masalah Bapak Ibu. Kita keluarga gembala, tapi masalah ada gak dalam hidup kita? Ada gak kita ngomel-ngomel? Ada gak kita berantem-berantem? Ada gak bangun tidur tiba-tiba, Usi, Mami, ada gak? Ada. Tapi apa yang kita lakukan? Mau naik turun. Yang kita tahu adalah taat terhadap Tuhan. Itu nilai kerajaan Allah. Mau naik turun, mau doa kita dijawab atau gak dijawab Bapak Ibu. Mau masa lalu kita seperti apapun. Kalau kita mau bilang yes Lord, bukan kita yang akan melakukannya, tapi Tuhan yang akan memampukan kita. Kalau kita bilang yes Tuhan, aku akan bangun bisnis yang Tuhan mau, Tuhan yang akan menyediakan. Kenapa? Tuhan yang memberi visi adalah Tuhan yang memberi provisi. Jadi kalau Tuhan kasih visi, taat. Tuhan bilang resign dari kantor, bangun bisnis, taat. Tuhan bilang ada berkat untuk keluargamu. Percaya saja, gak usah takut tentang ekonomi keluargamu. Taat. Kenapa? Karena di balik ketaatan selalu ada berkat. Amin. Di balik ketaatan selalu ada berkat Bapak Ibu. So aku sangat percaya, kenapa? Karena keluarga kami sangat membangun nilai tersebut. Kami sangat percaya bahwa kami sangat percaya bahwa di dalam ketaatan selalu ada perkenanan. Yes. Kalau ambasador dari Amerika, ambasador dari Amerika, dia datang ke Indonesia. Ambasador dari Amerika datang ke Indonesia, lalu dia bilang yes, oke, ke Amerika. Saya akan melayani sebagai duta besar Amerika. Saya akan melayani di Indonesia, saya akan bekerja di Indonesia. Saat dia bilang yes terhadap negara Amerika, apakah negara Amerika akan melupakan dia di Indonesia? Enggak. Dia akan backup sepenuhnya kebutuhan dari ambasador tersebut. Sama seperti Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan minta Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan ini, Dia yang akan backup. Ya, amin. Dia yang akan mencukupkan. Bapak Ibu dikasih anak, itu artinya Tuhan mempercayai Bapak Ibu jadi orang tua. Tuhan juga yang akan backup Bapak Ibu untuk membesarkan anak Bapak Ibu. Kuliah anak Bapak Ibu itu bukan tanggung jawab sepenuhnya Bapak Ibu. Anak itu milik Tuhan sebelum anak itu milik Bapak Ibu. So Tuhan yang akan menyediakan. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan ada anak dari Bapak Ibu yang sakit, jangan takut. Why? Because anak itu adalah anak Bapak, anak Tuhan sebelum itu menjadi anak Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengizinkan bapak-bapak di sini memiliki istri yang ngomel-ngomel, Tuhan udah kasih kesabaran penuh untuk bapak-bapak di sini. Amin. Yes. Amin Dokter Veno. Wow, semangat sekali. Jadi Bapak Ibu, taat. Kenapa kalau kita taat, di situ pasti ada perkenanan. Pasti. Kenapa? Sebelum ini, firman adalah peta dalam kehidupan. Saat kita berjalan di peta Bapak Ibu, saat berjalan di peta, kadang di Google Maps nih, kita lihat di Google Maps, kadang kita terlalu ke distract dengan jalanan-jalan mana yang lebih cepat ya. Aduh, kira-kira jalanan mana nih ya yang gak macet ya. Kita ke distract sampai kita lupa bahwa di setiap peta ada tujuan. Dalam kehidupan, kadang kita ke distract. Oh, dalam peta ini tujuan kita adalah sukses. Oh, dalam peta ini tujuan kita adalah promosi. Padahal Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, di dalam peta kehidupan, tujuan kita cuma satu. Siapa? Yesus. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu sedang ada di dalam kehidupan di mana Bapak Ibu rasanya aduh susah banget, aduh takut banget, aduh capek banget melayani. Ingat, pandang Yesusnya, Ya. bukan perjalanannya. Karena kalau yang kita pandang masalahnya, rasanya pengen gugur, capek, burn out, nyerah. Tapi kalau kita pandang Yesusnya, apapun yang terjadi, I still choose Jesus. 14 jam benjolan, apapun yang terjadi, I choose you Lord. Penyembahanku saat 14 benjolan ini belum ada, sama saat sekarang ada 14 benjolan, tidak akan pernah berubah. Ya, Why? amin. Karena ketaatan datang dari pengenalan akan Allah. Amin. Kalau kita mengenal Allah, taat itu gak akan susah. Bu Eva, cinta mati sama Dr. Veno. Dr. Veno bilang, Kata. mau di segimanapun Bu Eva untuk kelihatannya dominan, beliau akan melakukan sesuai dengan apa yang Dr. Veno katakan. Kenapa? Cinta. Mengenal Dr. Veno. Sayang sama Dr. Veno. Tunduk terhadap Dr. Veno. Artinya Bapak Ibu, kalau ada kasih Bapak Ibu, kalau ada cinta, kalau ada pengenalan, taat itu gak akan sulit. Ya. Kenapa banyak orang susah taat kepada Tuhan terhadap firman Tuhan? Because they don't know God. Mereka belum kenal bahwa Yesus tuh sudah melakukan banyak perkara untuk kita. Saat tadi Om Salmon nyanyi lagu, beliau mulai dengan kata-kata, Bapak Ibu, Yesus adalah kebenaran. Aku cuma bisa nangis. Saya kira Tuhan Yesus, tadi saya lagi di toilet. Saya tanya Kathy, ini ada Tuhan Yesus di dalam ini apa? Ada suara Sadis laki-laki. lah Ong. Bapak Ibu, itu kayaknya kalau jadi WL semua rebah ya Bang. Tapi tadi saat Om Salmon ngeri. Saat Om Salmon nyanyi, Bapak Ibu pandang Yesus, Yesuslah kebenaran. Itu aku cuma nangis. Kenapa? 2 tahun yang lalu kita menyaksikan kesaksian beliau di sini saat gereja kita masih lebih kecil. Beliau pakai yang ingat Bapak Ibu ada papan, beliau bilang dulu adalah pemabuk, terus habis itu suka berantem, tapi Tuhan mengubahkan hidupnya. Saya Itu suka. bapak banget ya? Bapak orang Ambon banget ya? dulu. Jadi kalau Bapak Salmon ini Bapak Ibu bisa nyanyi di depan sini dan Wow. bilang Yesus adalah kebenaran. Yes. Beliau pandang Yesus. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita bilang yes kepada Tuhan, background hidup kita aja not matter. Yes. Udah Hapus. gak dipentingkan lagi. Amin. Hapus. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ngerasa, sorry banget Bu Eva, saya belum bisa pelayanan, hidup saya belum sempurna. Bukan Bapak Ibu yang dicari, Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan Bapak Ibu Amin. untuk melayani Tuhan. Jadi Amin. jangan pernah dibatasi dengan masa lalu Bapak Ya. Ibu. Jangan pernah dibatasi dengan masalah Bapak Ibu. Kalau Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah tujuan. Percayalah, asal kita mau bilang yes Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Yesus yang akan memampukan, Amin. Yesus yang akan menyempurnakan, Yesus yang akan memulihkan. Amin. Tugas kita hanya satu, say yes. Yes. Boleh katakan yes, Yes. 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 Kalau prajurit Arab bilang yes itu nggak yes, yes. Yes. Apapun masalahnya kita bilang, Yes. apapun tantangannya kita bilang, Yes. apapun masalah di keluarga kita bilang, Yes. apapun ekonomi kita bilang, Yes. sebagaimanapun rekening kita bilang, Yes. yes. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, latih diri kita untuk konsisten. Yes. Konsisten itu bukan artinya capek, terus habis itu kita capek terus, atau kita bangkit terus. Kayaknya kalau orang semangat terus juga rasanya kayak orang gila ya, happy terus enggak. Hidup itu up Ya. and down, tapi konsistensi dalam iman mengatakan, Amin. I will say yes. Amin. Aku akan mengatakan yes, apapun keadaannya, I will say yes. Yes. Katakan sekali lagi, Yes. amin. Jadi kalau udah ada masalah, peta dalam kehidupan, tujuannya hanya Yesus. Amin. Pandang Yesusnya. Iya. Why? Karena rule of the harvest, peraturan dari penuaian itu adalah benih firman sama dengan penuaian berkat. Jadi apapun keadaannya, kalau kita mau bilang yes Tuhan, kita pasti menuai berkatnya. Amin. Saya mau memberikan suatu ilustrasi, boleh adik-adik saya yang ganteng-ganteng ini bantu saya. Aduh lihat dong, ganteng banget ya. Aduh maaf banget yang sana taken. Yang ini single Bapak Ibu kalau mau. Kebetulan mamanya ada di sini. Silakan. Taruh di sini, bro. Boleh? Oke. Thank you. Thank you so much, my handsome brothers. Nah, Bapak Ibu, di sini ada bunga yang lebih kecil dan di sini ada bunga yang lebih besar. Terkadang saat kita menabur benih dan menanam benih, kita tuh suka ke distract dengan comparison atau perbandingan. Saat kita menabur benih, belum ada 5 hari gitu, kita udah bilang, wah, kok punya dia lebih bagus ya? Kok punya dia lebih gede ya? Kok dia nuanya berkatnya lebih gede ya? Dan karena comparison tersebut, kita jadi lebih burn out. Kita jadi capek, kita jadi lelah,
Kita jadi ngerasa, udahlah, ngapain sia-sia lah gue nabur benih kayak gini, nanam benih kayak gini, sia-sia lah. Tapi Bapak Ibu, pesan yang tadi Tuhan ingatkan kepada saya saat saya lagi worship, Tuhan ingatkan, jangan pernah membandingkan hari pertamamu menuai benih Ya. dengan hari kesekian orang menuai benih. Ya. Paham sampai sini? Mungkin ini hari pertamamu menuai benih, makanya pohonmu belum besar. Menabur. Tapi mungkin orang ini menabur benih. Tapi mungkin orang ini sudah menanam begitu lama, Bapak Ibu. Tapi kadang we waste our energy. Kita sangat menyia-nyiakan waktu, tenaga, membanding-bandingkan waktu dari penanaman Iya. benih tersebut. Ya. Padahal Tuhan sudah punya timing yang berbeda-beda untuk kita semua. Kalau kita pakai waktu dan energi itu untuk fokus saja, fokus nanam benih kita, fokus memelihara benih kita nggak tahu bahwa ternyata pohon itu bisa lebih besar daripada ini. Intinya apa? Saat menabur benih, saat kita menanam benih, saat kita merawat benih itu, stop comparing. Ya. Stop membanding-bandingkan. Oh kok keluarga orang lain kayaknya lebih happy ya. Oh keluarga orang lain kok kayaknya piring yang terbang cuma satu ya. Oh keluarga orang lain kok kayaknya nggak ada yang sakit ya. Oh keluarga orang lain kok kayaknya ekonominya aman-aman aja ya. Bapak Ibu, sans. Kalau kata anak zaman sekarang, sans, santai. Oh gitu. Santai. Kirain suruh nunggu matahari gitu. Sans itu santai. Santai aja. Kenapa? Everybody has their own timing. Yes, amin. Semua orang timingnya berbeda-beda. Ada yang peta kehidupannya, tujuannya itu berjalan bersama Yesus ke Cisoka. Ada yang tujuannya berjalan sama Yesus ke Cianjur. Jadi jangan compare peta kehidupan beda-beda. Peta kehidupannya ini tujuan orang-orang, roadnya orang-orang, perjalanannya orang-orang itu beda-beda. Tapi ingat tujuannya satu, siapa? Yesus. Amin. Jadi daripada mandang peta orang yang, oh lu mau ke Cisoka, gue ke Cianjur. Kalau ke Cisoka lebih dekat, ya jelas Cisoka lebih dekat, Cianjur lebih jauh. Tapi macet. Daripada membanding-bandingkan perjalanan kita dengan orang lain, mending apa? Fokus dengan perjalanan kita. Fokus pandang Yesusnya. Ya. Don't waste your energy compare-compare sama Ya. orang lain. Ya, amin. Fokus dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. So, Ibrani 10 ayat 36 katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu, Ya, saat saya sakit dari bulan Oktober, November, Desember, lalu tiba-tiba di bulan Maret sekolah di mana saya bekerja bilang, Ibu Debo, saya tidak bisa melanjutkan kontraknya lagi. Ya, minggu yang sama 4 dokter mengatakan, Deborah, kamu harus mengangkat payudaramu sebelah Dibuang. kiri, Masektomi. di situ rasanya kacau balau. Bapak Ibu, di mana rasanya kayak aduh Tuhan masih belum nikah, harus angkat, gimana caranya ini Tuhan. Terus habis itu kerjaan juga nggak ada. Tuhan cuma bilangnya satu, bahasa Inggrisnya endurance, tekun aja, tekun. Kamu terus fight. Tuhan cuma bilang gitu. Aku ada bersamamu and I will fight for you. Tuhan cuma ingetin itu. Dan saat kejadian-kejadian tersebut datang, 1 benjolan muncul, 2 benjolan muncul, tiba-tiba 14 benjolan. Tiap harinya doa saya sama. Saya cuma bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau memilih Yesus. Ya. Karena ternyata menyerahkan kehendakku dan melepaskan kehendakku dan mengikuti kehendak Tuhan itu jauh lebih enak. Ya, amin. Daripada mengekspektasikan Ya. hal-hal yang aku mau sendiri. So saat aku mengalami hal-hal tersebut, setiap hari tidak ada hari di mana aku tidak spend time sama Tuhan. Ya. Mau segimanapun, makin sakit nih Bapak Ibu, makin lagu worship kenceng. Makin sakit, makin sering aku buka firman Tuhan. Kenapa? Karena untukku, kekuatanku adalah hadirat Tuhan. Kekuatanku adalah hadirat Tuhan, firman Tuhan. So kalau kita mau tekun, bergantunglah kepada Tuhan. Diam di dalam Tuhan. Dan saat saya melakukan hal tersebut Bapak Ibu, saat saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau gitu Tuhan kasih aku kerjaan baru ya Tuhan. Aku butuh kerjaan Tuhan, biar aku bisa punya income, biar aku bisa hidup sehari-hari aja Tuhan Yesus. Walaupun orang tua bisa kasih, tapi aku pengen punya uang sendiri, aku pengen tetap produktif. Tuhan tolong aku. Aku mintanya apa Bapak Ibu? Kerjaan. Aku WA-in, aku tuh orang yang gak malu kalau minta kerjaan Bapak Ibu. Aku akan WA orang-orang yang berpotensi untuk memberikan aku pekerjaan. Ci, punya kerjaan gak? Kak, punya kerjaan gak? Tiba-tiba ada 2 orang telepon aku. Yang pertama kasih, Dep, gue gak punya kerjaan tetap, tapi gue punya project nih, lu bisa kerjain dari rumah. Aman, tiba-tiba dapat income. Yang kedua, ini jauh lebih extraordinary lagi. Saya telepon mantan bos saya di kantor lama, di agency. Saya sempat bilang, Ci, punya kerjaan gak? Beberapa hari setelah itu dia bilang, enggak. Tiba-tiba dia telepon lagi seminggu ke depannya, dia bilang, Dek, gue gak punya kerjaan sih buat lu, gue gak bisa bayar lu nih. Karena kerjaan gue juga lagi banyak, tapi gue gak mampu bayar orang-orang. Gue lagi,
company freezing gitu ya, jadi nggak hire orang-orang. Tapi dia cuma bilang, Dek, gue nggak punya kerjaan, tapi gue ada klien-klien yang nggak bisa gue handle. Lu mau nggak handle klien-klien gue? Lu mau nggak ambil nih klien-klien gue, take over dan lu kerjain? Saya mintanya kerjaan Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan bukakan jalan untuk saya membangun bisnis saya sendiri, yaitu bangun agency. Tiba-tiba ada aja klien dikirim, Dek, gue gak bisa handle klien ini, lu bisa handle gak? Bisa Ci. Dek, gue gak bisa lakukan ini, bisa gak? Bisa Ci. Tiba-tiba kemarin ada klien saya yang berikutnya, telepon saya, orang yang gak saya kenal, follow saya di Instagram, dia telepon, dia akhirnya bilang, saya bisa telepon gak? Bisa. Dia orang yang tinggal di Jepang bertahun-tahun, dia cuma bilang, saya lagi bangun brand, saya dengar kamu bisa bantu saya, boleh gak kamu bantu saya? Saya mau ngambil kontrak 3 bulan, tanpa saya harus nge-propose idea, dia bilang saya mau ambil kontrak 3 bulan, Dek. Kalau bukan Tuhan, Yes. siapa lagi? Iya. Kuncinya apa? Tekun. Apapun masalahnya, stay. Kenapa? Mungkin sekarang jalan yang gak sesuai yang kita pengenin, tapi jalan Tuhan selalu lebih indah. Amin. Jalan Tuhan selalu lebih dahsyat. Rencana Tuhan itu selalu lebih dahsyat. So saat ada masalah Bapak Ibu, doa sungguh-sungguh. Iya. Ini prinsipnya. Tapi masalahnya kenapa banyak umat Kristen capek berdoa? Iya. Karena doa mereka penuh dengan ekspektasi dan bukan visi Tuhan. Iya. Betul. Saat Yesus mengajarkan di Matius 6 berdoa, tidak ada kata-kata di situ di mana dia minta, Tuhan berikan aku rumah, Tuhan berikan aku mobil, Tuhan berikan aku keluarga. Dia tidak meminta seperti itu. Yesus bilang mintalah. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik ayat Matius 6 itu di mana Yesus berdoa, mengajarkan untuk berdoa. Doa yang Yesus panjatkan tidak ada satupun yang tentang keinginannya. Iya. Semua doa Yesus itu dia katakan, Tuhan engkau besar. Dia katakan, Bapa kami yang di surga, dimuliakan Nama. di namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dia menyembah Tuhan dulu, Tuhan dimuliakan namamu, engkau besar Tuhan. Iya. Lalu dia katakan apa? Datanglah kerajaanmu, Iya. jadilah kehendakmu. Artinya apa? Dia meminta kehendak Tuhan. Lalu kalau Bapak Ibu lihat di BIMK atau Alkitab terjemahan BIMK, di ayat 13 dikatakan, Bahasa Indonesia janganlah, masa kini. yes, di ayat 13 dikatakan, janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai. Banyak orang-orang capek berdoa, capek meminta, capek mencari, capek mengetuk pintu. Karena yang mereka minta adalah keinginan mereka, Iya. yang mereka cari adalah keinginan mereka, Iya. yang mereka ketuk adalah pintu-pintu yang mereka inginkan. Iya. Tapi kalau kita meminta kehendak Tuhan, kita mencari isi hati Tuhan dan mengetuk pintu-pintu sorga, Tuhan akan berikan jauh lebih dahsyat dari apa yang Bapak Iya, inginkan. amin. Amin. Jadi kalau berdoa sungguh-sungguh, jangan minta Tuhan, tolong keluargaku yang ini, tolong Tuhan Yesus berikan aku ini. Sorry banget Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu jauh lebih dahsyat dari Pak Tarno. Bapak Ibu minta ke Pak Tarno, prok, tisu bisa jadi apapun itu yang Bapak Ibu minta. Tapi kalau Tuhan Yesus, Bapak Ibu ketuknya bukan cuman apa yang Bapak Ibu minta, tapi Bapak Ibu ketuk pintu sorga. Dan saat pintu sorga terbuka, Tuhan bisa berikan jauh lebih dahsyat dari apa yang Bapak Ibu minta. Saya memintanya apa? Saya mintanya sembuh, tapi ternyata Tuhan kasih lebih dahsyat Bapak Ibu. Apa? Bisa hidup dan produktif dengan 14 benjolan. Iya. Buat saya itu lebih dahsyat daripada 14 benjolan sembuh. Iya. Ternyata mengalami Tuhan di tengah 14 benjolan yang saya harus hadapin. Tadi pagi saat saya bangun tidur, mama lagi make up, aku cuma bilang sama mami, orang-orang mah ngeliatnya Debo yang make up, yang rambutnya rapi, yang pecicilan, gak mau diem, ketawa gede-gede. Mereka gak tahu tiap pagi aku harus memaksakan diriku untuk melawan badan yang sakit. Tapi aku tahu Bapak Ibu, ternyata lebih indah berjalan sama Tuhan, menikmati Tuhan, berjalan dan berpartner sama Tuhan, mengalami Tuhan, daripada melihat kesembuhan-kesembuhan itu aja. Iya. Ternyata lebih indah untuk mengalami Tuhan walaupun masih sakit. Walaupun ku tak dapat melihat, tapi ternyata lebih indah untuk aku melihat Yesus. Amin. Saat jawaban doaku pun belum dilihat. Iya. So doa sungguh-sungguh. Kenapa? Karena doa adalah SOP harian, bukan cadangan darurat. Iya, amin. Jangan doa saat rekening udah minus. Saat rekeningnya ada plus gak doa. Jangan datang ke gereja kalau rekening udah minus, udah tanggal tua baru datang. Minggu pertama, minggu kedua gak datang. Di mall. Di mall, Bu Eva kira oh gak ada yang mau dengerin aku khotbah, ternyata pengen ke mall. Bapak Ibu gak tahu kan, Bapak Ibu takutnya nangis nanti kalau gak datang. Tapi Bapak Ibu jangan jadikan doa adalah cadangan darurat. Iya. Doa harus menjadi gaya hidup yang kita Iya, amin. Doa harus menjadi pertama kita lakukan. Iya. Doa saya selama saya sakit, setiap saya bangun saya cuma minta Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan bersamaku hari ini? Jangan berdoa kehendakmu,
Doa agar kehendak terjadi dalam hidup. Kehendak Tuhan terjadi dalam hidup. Amin. Jangan berdoa meminta agar keinginanmu terjadi. Mintalah agar keinginan Tuhan terjadi atas hidupmu. Jangan mencari apa yang kau mau. Carilah isi hati Tuhan. Jangan mengetok pintu-pintu yang kau mau bukakan. Ketoklah pintu sorga yang Tuhan mau bukakan atas hidupmu. Dan terakhir saya tutup. Doa menguatkan kita untuk bertahan dalam proses. Ya, Kalau kita mau konsisten, bagaimanapun prosesnya, up and down, kita mau berjalan dan berdiri teguh, cuma satu, doa. Karena saat kita berdoa, kita sampaikan pada Yesus. Dan Yesus yang memelihara kita. amin. Yesus yang menyaksikan hidup kita dan dia juga yang akan bertanggung jawab atas hidup. Ya, amin. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Thank you sih. Syami. Ya, saudara, saya harap saudara bisa diberkati dengan apa yang Deborah sampaikan, bahwa kami ini sebagai orang tua menyaksikan tidak mudah. Jangan saudara pikir benjolannya itu segede kacang hijau, kacang tanah, enggak. Paling kecil tuh ya segede telur puyuh lah gitu. Yang lainnya itu ya telur bebek dan telur lain-lainnya gitu ya. Jadi lumayan besar dari dalam gitu. Dan kalau dioperasi pun keluarnya itu bukan keluarnya 1 gelas, 2 gelas, itu keluarnya itu sampai 3 liter waktu yang pertama itu. Isinya semua infeksi nanah dan di dalam tubuh dia tuh terjebak seperti itu. Nah, bagi keluarga kami sudah dilatih Tuhan untuk nggak pernah menyerah atas apapun juga. Jadi penyakit nggak bisa menghentikan. Dunia tak bisa. Apa tadi tuh? Nggak ada. Kasih Tuhan lebih indah daripada rasa sakit kita. Kasih Tuhan itu lebih mulia, lebih indah, lebih besar, lebih hebat, lebih ajaib daripada pergumulan-pergumulan kita. Tergantung saudara mau pandang mana, masalahmu kah atau Tuhanmu. Amin. Yang ketiga boleh next. Iya. Yang ketiga ini, SOP yang ketiga, yang pertama tadi taat kepada firman Tuhan. Taat yang bukan sekali 2 kali, tapi taat terus sampai saudara tuh tekun. Karena kepada orang yang tekun maka saudara akan diberikan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saudara doa. Doa itu bukan doa yang kalau suka aja doa, kalau pergumulan doa, atau kalau susah doa, enggak. Tapi doa yang terus menerus, doa tidak berhenti. Dan yang ketiga adalah kasih dan kesatuan hati. Ini SOP yang banyak banget orang meremehkan SOP yang ketiga ini. Tentang kasih dan kesatuan hati. Tadi Deborah sempat sampaikan, sebagai keluarga kami tuh ada masalah. Apalagi melayani bersama. Ada ekspektasi saya kepada dia dan ada ekspektasi dia kepada saya. Tetapi keindahannya adalah ketika kami duduk bareng, kami panggil, walaupun ada hari-hari di mana dia kabur ke Maja, aku ke Maja aja, ya sih ya. Kayak gitu. Dan ada juga, bukan ada, seringnya justru bukan dia yang akan telepon saya yang akan telepon. Saya bilang sama dokter Veno, kamu telepon dia dulu, aku kangen sebetulnya sama dia, ya kan, gengsi kan ya. Tapi saya mau menjaga kewarasan, karena yang terpenting adalah firman Tuhan. Saya selalu katakan, keluarga kita mungkin akan banyak masalah, apalagi kita melayani sama-sama. Berarti itu tandanya kita hidup, itu tandanya kita sebagai keluarga bertumbuh, itu tandanya sebagai pelayan Tuhan kita bertumbuh. Jadi nggak apa-apa, bukan tentang masalahnya, tapi tentang bagaimana. Yuk kamu pulang, kita duduk sama-sama selesaikan. Ini bukan masalah aku dengan kamu, ini bukan masalah aku dengan para pelayan, ini bukan masalah aku dengan tetanggaku, bukan. Ini masalah kita berdua ini punya masalah nih yang harus kita selesaikan. Ini adalah kedewasaan saudara mengelola konflik yang terjadi. Sepanjang saudara ada hidup di dunia ini, mau kata gimana pun saudara akan tetap kena konflik. Enggak mungkin enggak. Saudara pasti akan kena konflik. Masuk kersel, di rumah adem-adem, masuk kersel, kena konflik di situ. Itu tandanya kersel saudara itu hidup. Itu tandanya kersel saudara bertumbuh. Itu tandanya kersel saudara mau menuai jiwa-jiwa dan menuai karakter. Jadi malah jangan mundur. Kalau saudara mundur, saudara enggak akan menuai jiwa-jiwa, saudara enggak menuai karakter, saudara pun tidak akan menuai berkat. Kok bisa bilang gitu Bu, apa hubungannya? Saudara, saya suka bilang, saya dengan dokter Veno, saya dengan anak-anak. Mending mana kamu bertahan-tahanan kita punya ego ketimbang firman Tuhan. Firman Tuhan lah mah dengar. Firman Tuhan jamin kalau ada kesatuan hati, berkat diperintahkan. Berkat diperintahkan. Jadi gak boleh berantem lama-lama. Marah boleh, tapi jangan sampai lama-lama. Jangan sampai matahari muncul lagi, saudara masih ambekan sama istri, sama suami. Halo Pak Sutri, saudara masih marah sama teman kersel saudara? Enggak. Berkat hanya diperintahkan kepada orang-orang yang menjaga hati, menjaga kasih dan kesatuan hati. Amin. Sebab firman Tuhan yang bilang, bak urapan di kepala Harun. Nyampe gak
janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon. Katakan, mengalir ke bukit Sion. Asik. Sebab ke sana. Nah, dengar, diperintahkan agar berkat-berkat dicurahkan. Nyanyi dong yang kencang. Kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Amin. Kasih tepuk tangan. Ini gak boleh dipandang sepele. Kasih sama kesatuan hati, sama keunitian itu penting. Entah itu saudara di rumah, di tempat pelayanan, di gereja, di kersel, di kantor. Saudara perlu punya SOP ini. Bukan perlu punya, tapi saudara harus lakukan standar ini. Karena hanya firman itu yang bilang, yang membuat berkat itu datang. Diperintahkan loh. Saudara diem aja, saudara tidur aja namanya diperintahkan, saudara terima. Saudara jalan keluar rumah namanya diperintahkan, saudara baru keluar dari rumah, saudara udah terima. Saudara mau jalan kemanapun berkat ada di atas kepala saudara, karena kenapa? Tuhan yang perintahkan. Saudara perlu jaga kesatuan hati. Konflik itu tanda bahwa kita ini hidup dan kita bertumbuh. Dan saudara perlu selesaikan. Bu, gimana sih selesaikannya konfliknya, Bu? Pertama saudara harus ngerti apa sih penyebabnya nih. Apa yang bikin saya dengan Deborah, saya dengan Dr. Veno, kami dalam tim pelayanan, Bapak Ibu mungkin di Kersel, apa sih nih? Dicari dulu. Karena itu saudara tarik diri dari semua hiruk pikuk dunia ini. Saudara evaluasi, saudara refleksi. Saudara ingat-ingat apa sih nih yang bikin penyebab ini? Oh ini nih. Saudara yang diselesaikan itu masalahnya. Jangan selesaikan orangnya. Orangnya itu kita kasihi, love. Orangnya kita ambil, kita rangkul. Jangan malah diselesaikan, udah gibas aja dia. Asik gak tuh? Gibas dia udah. Apalagi saudara kalau ketua kersel, pemimpin di gereja, biarin aja lah. Gak usah, gereja gue yang mimpin, kersel gue yang mimpin, terserah dia mau pergi, enggak. No, cari penyebabnya apa. Habis itu jadilah orang-orang yang punya inisiatif. Saudara tanya, ada Deborah, ada Dr. Veno. Buat saya gak gengsi. Dulu kalau ada masalah, enak aja lu suruh gue minta maaf duluan. Sorry ya. Emang Pak Prabowo doang yang bisa bilang gitu. Sorry ya, kagak mau. Gengsi, harga diri. Enggak. Tapi pengenalan akan firman Tuhan buat begini. Oke, gak apa-apa. Buat aku lebih penting berkat diperintahkan ke dalam rumah tanggaku. Ketimbang gue terus-terusan kesal. Usi pulang. Sayang, ayo duduk di tempat tidur. Kita punya masalah ini loh. Aku harus mulai pun gak apa-apa. Mana lebih penting egoku apa firman Tuhan? Itu yang harus saudara pegang. Mana yang lebih penting? Saudara masuk ke kersel ada masalah, itu bagus. Karena memang saudara harus menuai karakter. Harus menuai buah-buah roh. Disitulah saudara diberikan sama Tuhan, matikan egomu, kedaginganmu. Pergi datangi orangnya. Ketimbang saudara gini ya, berasumsi terus, lu yang dosa loh. Gua mah enak tidur. Iya kan? Kita enak tidur. Atau saudara misalnya kita bermasalah, dia enak tidur di maja kali yang ngadem-ngadem. Mana di maja tuh kan cuaca yang kami suka banget sekeluarga. Walaupun panas tapi malamnya kan adem. Dia enak-enak tidur, kayaknya geremet. Daripada gitu, saya ingat penyebabnya apa. Oke, Usi pulang. Dokter Veno pun bilang, ayo Pi kita selesaikan. Ini loh ada masalahnya. Ini bukan tentang aku sama kamu. Aku sama kamu. Ini tentang kita berdua punya masalah ini loh. Kalau saya harus datang duluan. Itu artinya saya memang mau menuai buah-buah roh. Saya memang harus rendah hati. Loh kalau enggak firman Tuhan enggak terjadi. Bagaimana kalau satu firman Tuhan tidak terjadi? Firman yang lainnya mau terjadi? No way. Sebab ketaatan itu prinsipnya gini. Satu kali saudara taat, kemudian datang firman, saudara taat, datang berkat, saudara taat, datang firman, saudara taat, datang berkat lagi. Terus-terusan akan seperti itu. Jadi ketaatan gak bisa sekali, dua kali, gak bisa musiman. Pokoknya taat sampai saudara jadi orang tekun. Kepada orang yang tekun, waduh Tuhan gak akan bisa tahan. Jor-joran. Amin. Setelah ini saudara, jadi orang yang gampang menyelesaikan masalah. Sepanjang saudara ketemu orang itu, saudara akan berkonflik. Karena saudara ketemu orang yang tidak sempurna. Sama saudara juga gak sempurna, saya juga gak sempurna. Kalau saudara tahu bahwa
Di dunia ini tidak ada satupun. Semua orang sudah hilang kemuliaannya. Kalau saudara paham firman itu. Satu, pertama ya. Bahwa di dunia ini sudah, semua orang itu sudah hilang kemuliaannya. Semua orang itu berdosa. Semua orang tidak ada yang sempurna. Sama kita. Kalau kita paham yang satu itu. Dan yang kedua, kalau kita paham bahwa Tuhan aja bisa mengampuni kita. Masa kita gak bisa ngampunin orang yang menyakiti kita? Siapa lo? Bilang kanan kiri, siapa lo? Gak usah gak enak-enakan, temu mukanya lo. Siapa lo gak ngampunin? Kali-kali aja sebelah lo yang gak ngampunin. Ya kan, siapa lo gak ngampunin? Saudara mempraktekkan firman Tuhan itu harus semua dipraktekkan. Gak bisa, yang ini gue mau enak, yang ini gak bisa. Semua. Justru pada waktu yang gak enak, firman Tuhan itu datang dan saudara itu taat, disitulah datang mujizat. Ini anak udah bingung nih, aduh nanti kapan ya? Padahal papanya bisa aja kasih dia, bisa. Tapi dia sudah terbiasa mencari uang sendiri, membangun karirnya sendiri. Dia bingung, ini gimana. Saya cuma bilang, nggak ada yang buat kita tuh dari dulu polanya sama dengan Tuhan. Cuma suruh taat sama Tuhan. Taat bukan ketika situasi enak lalu kamu lakukan firman Tuhan, enggak. Justru waktu situasi kita nggak enak, kita lakukan ketaatan itu demi cinta kita kepada Tuhan. Berkat mujizat datang dalam hidup kita. Amin. 3 hal ini kelihatannya kayak, ya itu kan khotbah hari-hari. Tetapi ini ada SOP yang kalau saudara lakukan, maka saudara berhasil dan beruntung. Taati firman Tuhan, doa terus. Jangan berhenti, mau baik tidak baik keadaanmu. Lalu jangan abaikan tentang kasih dan keunitian. Sebab kesanalah berkat diperintahkan oleh Tuhan. Pulang saudara, milikilah hati yang lapang, hati yang besar. Kalau aku yang disakiti, aku sakit hati, aku tersinggung. Kenapa kalau aku harus gak balik ke rumah, ke orangnya, aku datangin orangnya. Toh setelah saudara, nih yang kami dapatkan sekeluarga ya. Ini pengalaman. Berkali-kali orang nyakitin kita. Berkali-kali orang jelekin kita. Berkali-kali orang mau tarik turun keluarga kami. Kita bilang begini, kasih yang terbaik buat mereka. Doakan mereka. Sampai tadi waktu saya nyembah, lagunya mah lagu apa tuh saya lupa. Yang lagunya senang, tapi saya nangis kepada Tuhan. Karena kenapa? Roh memimpin saya. Tuhan, aku melepaskan berkat terbaik buat orang yang menghambat aku, Tuhan. Aku melepaskan orang terbaik buat orang yang terus melakukan. Dan saudara tahu saudara, hati yang besar itu, hati yang lapang itu, hati yang gampang banget dibentuk sama Tuhan. Sehingga Tuhan banyak mempercayakan hal-hal sehingga hidup saudara, kapasitas saudara dipercaya sama Tuhan. Setelah saudara lepaskan berkat itu, kan yang untung banyak saudara sebenarnya. Saudara aja punya pikiran enak aja, enakan dia dong. Dia nyakitin gue yang harus minta maaf. Enggak. Yang untung itu saudara. Sebab kalau saudara kepahitan, saudara taruh kepahitan itu terus-terusan, itu seperti racun buat saudara. Saudara yang minum, saudara harap orang lain yang mati, no way. Enggak. Pulang milikilah kemampuan untuk mengampuni, selesaikan konflik. Kalau aku yang harus rendah hati gak apa-apa, berkatnya gue yang dapat. Berkatnya diperintahkan ke dalam keluargaku. Amin. SOP itu simpel banget. Tuhan kita teramat teratur, prosedural. Kalau saudara ikut aja, semua janji-janji Tuhan saudara dapatkan. Makin banyak saudara melakukan prinsip kebenaran firman Tuhan, makin banyak janji-janji firman Tuhan yang saudara dapatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ora bata kasih kadara dalam bayar lama. Saya berikan waktu kepada saudara untuk saudara bersekutu dengan Tuhan sebelum saudara masuk perjamuan kudus. Saudara selesaikan apa yang menjadi pergumulan saudara dengan Tuhan. Semua orang dengan sikap hati tunduk, rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Saudara berperkaralah dengan Tuhan. Kalau ada pergumulan, ada ganjalan, ada luka hati, ada sakit hati yang menghambat penuaian itu terjadi buat saudara. Ini musim anugerah Tuhan bahwa saudara dan saya akan masuk kepada great harvest, kepada penuaian yang besar. Jangan sampai karena saudara tidak punya kasih, saudara tidak rela mengampuni, saudara tidak rela diperbesar kapasitas hati saudara. Maka penuaian terhambat dalam hidupmu ataupun keluargamu atau usahamu. Perbaiki dengan kekuatan Roh Kudus. Perbaiki, minta Roh Kudus. Setiap orang berdoa. Ora bata kasih kadara. Ora bata si kadara.
saudara tidak mampu, saudara panggil Roh Kudus. Sebab tanpa kekuatan Roh Kudus, saudara pasti memang tidak akan mampu. Kalau ada di antara saudara yang sakit hati, yang jengkel, yang kesel, yang tersinggung, yang rasanya cabik-cabik, rasanya harga diri saudara itu diinjak-injak, bawa pergumulan saudara kepada Tuhan. Minta ampun dan ampunilah orang yang menyakiti saudara. Ketika saudara sakit hati, saudara tidak berdosa. Percaya pada saya, saudara tidak berdosa. Semua respon yang terjadi dalam hidup saudara itu valid datang dari Tuhan. Semua emosi yang ada dalam hidup saudara itu valid, semua datang dari Tuhan. Saudara tidak berdosa. Saudara hanya perlu kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Datang sama Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus. Minta ampun dan ampuni orang yang menyakiti saudara. Hirabata kasih kadar. Kami mau siapkan hati kami untuk perjamuan kudus Tuhan. Sebab perjamuan kudus ini adalah sakramen yang kudus, yang suci Tuhan. Yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dibenarkan Tuhan, yang disucikan, yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan itu bagian kami Tuhan. Kami minta Tuhan kuduskan, sucikan kami. Sucikan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau ambil bagian dalam perjamuan ini. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami juga mau belajar melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kami, yang melukai kami. Kami percaya anugerah Tuhan ada buat kami. Tuhan beri kemampuan untuk kami Tuhan. Tahu apa penyebab daripada konflik yang terjadi. Tuhan bantu kami Tuhan. Supaya kami punya inisiatif Tuhan. Kalau kami harus selesaikan lebih dahulu, it's okay. Sebab buat kami firman Tuhan lebih dijunjung tinggi atas segala-galanya. Makasih Tuhan Yesus. Kuduskan para pelayan-Mu yang melayani hari ini, juga hamba-Mu yang memimpin perjamuan ini. Kuduskan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Jika saudara sudah mendapatkan ampun dan kasih, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
roti di tangan kananmu melebihi kepalamu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah engkau percaya dengan mulutmu bahwa roti yang kau makan melambangkan tubuh Kristus? Jika ya, makanlah dengan iman sambil mengucap syukur kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah anggur di tangan kananmu melebihi kepalamu, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimanteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah engkau percaya dengan mulutmu bahwa anggur yang kau minum ini melambangkan darah Kristus? Jika ya, minumlah dengan iman sambil mengucap syukur. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Naikkan syukur kepada Tuhan. Setiap orang naikkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah. Berterima kasihlah. Berterima kasihlah buat tubuh dan darah. Berterima kasih buat firman yang diberikan hari ini. Berterima kasih sebab saudara dan saya tidak menyembah Allah yang tidak punya aturan. Saudara dan saya punya Tuhan yang punya prosedur, yang tertata, yang memberikan standar. Sehingga ketika saudara lakukan, maka saudara akan melihat apa yang kau kerjakan dengan tanganmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sebab kau melakukan sesuai dengan SOP kerajaan Allah. Sebab kau lakukan sesuai dengan SOP ilahinya Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Dan biarlah Tuhan, kau melepaskan kekuatan, kau melepaskan anugerah, kau melepaskan rahmat kepada anak-anakmu. Untuk mereka menjadi anak-anak yang mudah melakukan firman Tuhan. Berjalan di dalam SOP kerajaan surga. Mereka boleh berjalan di dalam Allah yang punya peraturan, yang punya Tuhan arahan, punya bimbingan. Mereka senantiasa ada di dalam jalan yang benar. Mereka tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Tetapi jalan mereka adalah kehendak hati Tuhan, adalah keinginan hati Tuhan, adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, pagi hari ini biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anakmu untuk terus melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Tetap taat, jadilah anak-anak yang taat. Tetap taat, tetap taat, tetap berdoa, terus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Berdoa sampai sesuatu terjadi dalam hidupmu. Dan teruslah lakukan, praktekkanlah kasih dan keunitian di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Dan kau akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Kau akan menjadi penuai-penuai yang luar biasa, yang menuai dengan hebat, menuai perkara-perkara yang ajaib, yang besar. Sebab Tuhan yang besar ada dalam hidupmu. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Naikkan syukur kepada Tuhan. Makasih Yesus. Kau hebat, kau ajaib, kau dasar. Kau begitu teratur Tuhan. Kau begitu tertib Tuhan. Kau mengajarkan kepada kami Tuhan. Karena Engkau rindu kami semua menuai firman-Mu itu Tuhan. Menuai janji-janji-Mu. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan penuh sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaan
pekerjaanmu, diberkatilah sekolah dan kuliahmu, diberkatilah pelayananmu, dan biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penebusan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.